Setelah menyerap cincin roh pertamanya, Tangshan melihat Grandmaster terbaring pucat. Tangshan mengetahui Grandmaster terkena racun. Namun bagaimana Grandmaster bisa terkena racun? Ternyata saat Sanpao digigit oleh ular kecubung pendek, Grandmaster segera menyimpan Sanpao kembali. Roh pelindung monster terhubung secara langsung dengan tubuh penggunanya. Tangshan pun membuka pakaian Grandmaster, lalu mengambil pisau dan membersihkannya, serta memanaskan pisau itu dengan api. Lalu Tangshan mengiris sedikit tangan Grandmaster menggunakan pisau itu. Tangshan juga menutup beberapa titik vital pada bagian dada Grandmaster. Segera Tangshan mengeluarkan sedikit kekuatan rohnya, lalu memakai itu untuk mendorong racun keluar melalui celah irisan di tangan Grandmaster. Setelah racun itu keluar, Tangshan kembali menutup beberapa titik vital di bagian tangan Grandmaster agar darahnya tidak keluar terus-menerus, dan juga memberikan perban di bagian yang terluka. Tangshan pun merasa lega, racun yang ada di tubuh Grandmaster sudah dikeluarkan. Beberapa waktu kemudian, Grandmaster pun terbangun. Tangshan bertanya bagaimana keadaan Grandmaster saat ini. Grandmaster meminta air. Tangshan mengeluarkan botol minum dari ikat pinggangnya. Grandmaster pun mengatakan bahwa dia masih hidup. Lalu Tangshan mengatakan, ya, guru masih hidup. Grandmaster pun bertanya apakah Tangshan yang menyelamatkannya. Tangshan memberitahukan Grandmaster bahwa ayahnya pernah mengajarkan cara mudah untuk mengobati luka racun. Setelah Tangshan melihat Grandmaster pingsan, Tangshan pun berpikir lebih baik mencoba sebab situasi sudah terpojok. Grandmaster mengatakan sembarangan saja, apakah Tangshan mengira Grandmaster adalah kelinci percobaan? Tangshan pun meminta Grandmaster untuk beristirahat sebab tubuhnya masih lemah. Tangshan akan pergi memasak sup untuk Grandmaster. Grandmaster menghentikan Tangshan dan bertanya, apakah Tangshan berhasil? Tangshan memperlihatkan roh pelindung rumput biru peraknya kepada Grandmaster. Grandmaster pun bertanya, bagaimana dengan kemampuan dan teknik barunya? Tangshan memperlihatkan serangan barunya memakai rumput biru perak. Serangan itu dapat menjangkau sejauh 50 meter dan Tangshan dapat menyerang ke arah manapun yang dia mau. Sangat cocok dengan tipe pengendali, pertahanannya juga lumayan. Bagaimana dengan efek racun ular kecubung pendek? Tangshan menjawabnya, hanya membawa efek mati rasa, tidak merusak saraf, dan tidak membahayakan nyawa. Grandmaster mengatakan, menjerat dan membuat mati rasa tidaklah buruk, kecuali musuh memiliki lebih 2 cincin roh dari Tangshan. Kalau di bawah itu, tidak mungkin bisa lepas dari teknik jeratan ini. Grandmaster pun ingin segera kembali ke Akademi Noding. Tangshan bertanya mengenai luka Grandmaster saat ini. Grandmaster mengatakan, itu tidak masalah. Mereka pun kembali ke Akademi Noding. Tangshan membawa Grandmaster ke kamarnya dan juga membaringkan Grandmaster di tempat tidur. Tangshan mengatakan jika Grandmaster dalam beberapa hari ini jangan terlalu kelelahan. Jika memerlukan sesuatu, Tangshan akan segera membantu. Grandmaster tidak menyangka kalau kali ini dia bisa lepas dari kematian. Juga saat ini, untuk kesembuhan tubuhnya bukanlah menjadi masalah, sebab latihan Tangshanlah yang tidak boleh ditunda. Grandmaster meminta Tangshan untuk mengambil buku yang berada di barisan ketiga kiri buku kedua. Tangshan harus mempelajari buku itu, sebab buku itu tertulis beberapa penelitian Grandmaster mengenai pelatihan cincin roh. Tangshan hanya tinggal melakukan sesuai dengan isi buku itu. Grandmaster juga meminta Tangshan untuk pergi mendaftar ke Balai Roh Pelindung di kota Noding. Nantinya setiap bulan Tangshan bisa mendapatkan subsidi sebagai Master Roh dan tidak perlu lagi menjadi murid paruh waktu. Tangshan pun pergi dan meminta Grandmaster untuk beristirahat. Setelah Tangshan keluar dari kamar, Tangshan berniat menemui Xiao. Terdengar ada pertarungan yang akan dilakukan antara murid paruh waktu dan kelompok Bo Xiao. Terlihat di suatu area dekat akademi. Bo Xiao mengatakan, hei gadis kecil, ada waktu untuk menyerah. Xiao pun mengatakan, apakah Bo Xiao takut untuk bertarung? Jika takut, tidak apa-apa. Bo Xiao cukup menjadi bawahan Xiao saja. Bo Xiao menyela, aku takut, kau kira aku siapa? Wang Shen, apakah otak murid paruh waktu seperti kalian sudah rusak? Mencari seorang gadis kecil untuk melawanku. Xiao pun marah dan mengatakan, jangan banyak bicara, katakan saja peraturan untuk pertarungan kali ini. Bo Xiao masih saja memanasi Xiao dengan mengatakan bahwa roh pelindung Xiao adalah roh pelindung kelinci. Jika nanti Xiao kalah, maka Bo Xiao akan memelihara seekor kelinci. Dan juga Bo Xiao tidak akan terlalu keras dalam pertarungan kali ini. Peraturan untuk pertarungan kali ini, karena kedua belah pihak memiliki masing-masing 10 orang, maka pertarungan bergantian. Yang menang bisa lanjut ke penantang berikutnya.
Sampai akhir, jika salah satu pihak kehabisan petarung, maka dinyatakan kalah. Xiao menyetujui peraturan itu dan bertanya, jadi siapa yang akan bertarung di awal pertarungan ini dari pihak Bo Xiao? Bo Xiao berkata dalam hati, walaupun Xiao kuat, namun yang lain adalah petarung yang lemah. Pertarungan bergantian akan merugikan pihak Xiao. Salah satu anak dari kelompok Bo Xiao pun maju. Wang Shen mengatakan dia yang akan maju untuk pertarungan pertama ini. Teman-temannya pun menyemangati Wang Shen. Xiao berkata, baiklah, silakan maju. Kedua orang itu pun berhadapan. Wang Shen mengeluarkan roh pelindung monsternya yang berbentuk harimau. Begitu juga dengan lawannya memiliki roh pelindung senjata tongkat emas. Wang Shen memulai serangannya. Cakar berputar ke arah pihak lawan, namun dapat ditahan oleh tongkat emas itu. Seketika keadaan berbalik, Wang Shen terkena serangan di bagian perutnya. Terlihat Xiao cukup khawatir dan Bo Xiao merasa di atas angin. Wang Shen pun terlempar cukup jauh, sedangkan lawannya masih dalam keadaan baik-baik saja. Tak jauh dari sana, Tang San pun datang. Xiao merasa pertarungan pertama ini Wang Shen akan kalah. Tang San mendekat sambil berkata, Wang Shen terlalu gegabah. Berhadapan secara langsung namun tidak dapat mendekat. Hanya dengan mendekat Wang Shen dapat menyerang. Xiao pun terkejut dengan kedatangan Tang San dengan mengatakan, Xiao San, kamu sudah kembali. Xiao pun mengira Tang San akan mengatakan bahwa Xiao juga gegabah. Tang San mengatakan, tidak, murid paruh waktu tidak boleh ditindas terus. Namun seharusnya Xiao menunggu Tang San kembali. Xiao pun kesal, untuk apa dia menunggu? Dan juga tidak ada yang tahu kapan Tang San akan kembali. Menunggu Tang San, yang ada kami sudah ditindas terus. Xiao juga mengatakan kepada Tang San bahwa bocah yang bernama Bo Xiao itu berniat menjadikannya peliharaan. Kalau Xiao tidak tersinggung, bukan Xiao namanya. Terlihat Wang Shen pun kembali terkena serangan di bagian kepalanya. Tang San segera mengeluarkan beberapa batu dari ikat pinggangnya. Ketika Wang Shen akan kembali diserang, Tang San melemparkan batu itu ke arah lawannya. Wang Shen pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyerang. Pertarungan pertama dimenangkan oleh Wang Shen. Masih di suatu tempat dekat Akademi Noding, Xiao pun bertanya, bagaimana Bos Xiao? Dua orang dari pihak lawan membantu temannya yang sudah kalah untuk kembali ke barisan. Bo Xiao pun mengakui kekalahannya dan meminta Ling Feng untuk maju. Tang San berbisik kepada Xiao, dan Xiao meminta Wang Shen untuk mundur, biarkan Tang San yang maju. Mereka pun berganti posisi. Tang San mempersilahkan Ling Feng untuk menyerang. Ling Feng mulai melompat ke arah Tang San. Tang San mengeluarkan sedikit kekuatan roh, lalu menendang Ling Feng. Ling Feng pun langsung terjatuh ke tanah. Terlihat di situ, Bo Xiao pun terkejut. Tang San meminta pertarungan berikutnya untuk maju. Wang Shen, roh pelindungnya adalah tipe monster serigala dengan satu cincin roh putih puluhan tahun. Tang San juga memperkenalkan dirinya. Namaku Tang San, murid paruh waktu tahun pertama. Roh pelindungku rumput biru perak. Bo Xiao dan kelompoknya terkejut mendengarkan roh pelindung milik Tang San. Tang San melanjutkan, Master Roh alat level 11. Bo Xiao bertanya, tadi barusan apa yang Tang San katakan? Tang San mengatakan bahwa dia Master Roh level 11 dengan satu cincin roh. Tang San pun mengeluarkan roh pelindungnya, rumput biru perak dengan satu cincin kuning, yaitu ratusan tahun. Apakah Tang San murid paruh waktu sungguhan? Tang San pun meminta Bo Xiao untuk memulai pertarungannya. Bo Xiao segera menyerang dan meminta Tang San untuk berhati-hati. Tang San berbicara dalam hati, ingin berhadapan langsung denganku, datanglah. Tang San mengaktifkan teknik tangan Xuan Yu-nya. Bo Xiao memakai teknik cakar serigala untuk menyerang. Sambil bergumam, apakah Tang San ingin langsung menerima seranganku? Salah seorang kelompok Bo Xiao mengatakan tangan Tang San akan hancur terkena serangan Bo Xiao. Seketika serangan itu dapat ditahan oleh Tang San, dan Bo Xiao merasa tangan Tang San yang begitu keras. Tang San pun memakai sedikit kekuatan rohnya lalu memukul mundur Bo Xiao, melanjutkan dengan pukulan tangan Xuan Yu ke arah perut Bo Xiao. Tang San pun mengatakan bahwa dia masih ada urusan dan dia ingin mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Teknik cincin roh pertama diaktifkan, melilitlah rumput biru perak. Serangan itu begitu cepat, Bo Xiao terlilit oleh serangan Tang San. Tang San pun mengatakan, Bo Xiao tidak perlu melawan lagi, karena Bo Xiao tidak dapat lepas dari lilitan itu. Sebab rumput biru perak ini memiliki ketahanan ular kecubung pendek, dan tentu saja memiliki sifat racunnya juga.
Jika Bo Xiao merasa masih mampu bertarung, Tangsan tidak keberatan untuk melanjutkan pertarungan ini. Bo Xiao pun mengaku kalah. Wang Shen dengan senangnya berteriak, "Bo Xiao kalah, kakak Tangsan menang." Tangsan mengatakan kepada Bo Xiao, karena sudah mengaku kalah, maka sekarang lakukan sesuai perjanjian awal yang dibuat dengan Xiao. Bo Xiao pun bingung, ingin memanggil Tangsan sebagai ketua atau Xiao sebagai ketua. Tangsan mengatakan, tentu saja Xiao sebagai ketua, sebab Tangsan tidak bisa mengalahkan Xiao. Kalau Tangsan bisa mengalahkan Xiao, tentu saja Tangsan adalah ketua asrama ketujuh saat ini. Xiao pun datang dan mengatakan pertarungan yang bagus, Xiao-san. Tangsan mengatakan bahwa dia masih ada urusan dan ingin pergi, dan sisanya Xiao selesaikan sendiri, karena setelah ini Xiao adalah ketua murid Akademi Noding. Xiao pun mempersilahkan Tangsan untuk pergi. Melihat Bo Xiao, Xiao pun bertanya, apakah Bo Xiao tidak menerima kekalahannya? Xiao pun memperkenalkan dirinya. Namaku Xiao, murid paruh waktu tahun pertama, roh pelindungku kelinci, master roh perang level 12 dengan satu cincin roh kuning ratusan tahun. Bo Xiao pun terkejut mendengarnya. Xiao memperlihatkan roh pelindung monsternya yang berbentuk kelinci. Bo Xiao pun menerima kekalahannya dan memanggil Xiao Kak Xiao. Dan setelah Xiao adalah ketua murid Akademi Noding, Bo Xiao mengajak seluruh anggotanya untuk memberi hormat kepada Kak Xiao. Xiao melihat Tangsan masih di sana dan bertanya, bukankah Tangsan ada urusan? Kenapa masih di sini? Apakah Tangsan terkejut juga melihat Xiao memiliki kekuatan roh penuh? Tangsan mendekat sambil memegang telinga kelinci Xiao dan berkata, Xiao, ternyata kamu sungguhan seekor kelinci. Xiao pun malu dan mukanya memerah. Dengan keras Xiao berteriak, apa katamu? Aku sekarang sangat marah. Tangsan pun segera melarikan diri. Scene berpindah ke balai roh pelindung kota Noding. Terlihat Tangsan sedang berjalan dan berkata dalam hati, masalah kultivasi teknik Xuantian telah diselesaikan. Cincin roh juga sudah kumiliki. Guru juga pernah mengatakan, di dunia ini banyak sekte besar. Apakah di kemudian hari, aku ada kesempatan untuk mendirikan sekte Tang di dunia ini? Tiba-tiba seorang prajurit menghentikan Tangsan. Ini adalah balai roh pelindung, tidak boleh sembarangan masuk. Tangsan mengatakan dia datang untuk melakukan tes roh pelindung. Prajurit itu pun mengizinkan Tangsan masuk dan memintanya untuk ke arah resepsionis dan carilah Master Mo Xiaonong. Tangsan pun masuk ke dalam dan bertemu dengan Master Xu Yantao. Xu Yantao memperkenalkan Tangsan kepada Master Xiaonong. Jika juga memberitahukan Tangsan memiliki kekuatan roh penuh dengan roh pelindung rumput biru perak. Master Xiaonong sedikit ragu apakah Tangsan datang untuk menilai penilaian lanjutan atau untuk kebangkitan roh pelindung. Xu Yantao mengatakan yang membangkitkan roh pelindung Tangsan adalah dirinya sendiri. Xu Yantao pun meminta Master Xiaonong untuk melakukan penilaian lanjutan kepada Tangsan, sebab dia masih ada urusan dan ingin pergi. Xu Yantao mengatakan kepada Tangsan bahwa di depannya adalah Master Xiaonong yang akan menilainya. Xu Yantao pun pergi. Master Xiaonong meminta Tangsan untuk mengikutinya. Tangsan mengatakan, maaf merepotkanmu, Master Xiaonong. Sambil berjalan, Master Xiaonong mengatakan bahwa dia bukanlah seorang master. Tangsan pun memanggilnya kakek Xiaonong. Mereka pun berjalan ke suatu ruangan.